Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Musyarrafah SPDI MPDI. Adapun judul penelitian saya, implementasi pembelajaran akidah akhlak dalam pembentukan karakter sopan santun berbicara siswa kelas 4 di MI Miftahul Khair, Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun pelajaran 2020-2021. Latar belakang masalah, pendidikan Islam merupakan sebuah proses yang dilakukan guna menciptakan manusia-manusia yang seutuhnya, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan ajaran Al-Quran dan hadis. Senada dengan pendapat di atas, pandangan Islam menyatakan bahwa pendidikan merupakan sarana atau media dalam pembentukan insan kamil, berbudi luhur dan berakhlak mulia, serta bermanfaat bagi bangsa, negara, dan agama. Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang secara khas memiliki ciri Islami, berbeda dengan konsep pendidikan lain. Pendidikan Islam kajiannya lebih memfokuskan pada pemberdayaan umat berdasarkan Al-Quran dan hadis. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara. Tujuan pendidikan adalah membentuk karakter yang terwujud dalam kesatuan esensial si subjek dengan perilaku dan sikap hidup yang dimilikinya. Wardani menyatakan bahwa karakter adalah ciri khas seorang dan karakter tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya karena karakter terbentuk dalam lingkungan sosial budaya tertentu. Pesatnya perkembangan zaman dan teknologi pada saat ini meningkatkan gaya hidup seseorang, bahkan mempengaruhi gaya atau sopan santun berbicara yang marak mengucapkan hal-hal yang kurang sopan. Terlebih anak-anak yang memiliki karakteristik suka meniru dan masih labil. Jika hal ini dibiarkan, tentu akan menjadi karakter dalam diri. Maka sudah sepatutnya pembelajaran di bidang akhlak lebih ditingkatkan dan dievaluasi. Salah satunya dengan cara mengukur sejauh apa penerapan yang dilaksanakan pada peserta didik dalam mata pelajaran akidah akhlak. Karakter seseorang terbentuk karena kebiasaan yang dilakukan, sikap yang diambil dalam menanggapi keadaan, dan kata-kata yang diucapkan kepada orang lain. Karakter ini pada akhirnya menjadi sesuatu yang menempel pada seseorang dan sering orang yang bersangkutan tidak menyadari karakternya. Orang lain biasanya mudah untuk menilai karakter seseorang. Dalam implementasinya, pendidikan akhlak masih sama dengan halnya pendidikan moral. Walaupun beberapa lembaga sudah menyatakan berbasis moral dan akhlak, tetapi masih berbanding lurus dengan naiknya angka kriminalitas dan rendahnya moral di kalangan anak sekolah. Pendidikan akidah akhlak juga diterapkan di Madrasah Ibtidaiyah atau MI yang bertujuan untuk mengamalkan agama hasil proses pembelajaran dan kegiatan pembiasaan, serta membiasakan peserta didik untuk berperilaku sopan dengan guru, teman, dan orang tua. Dari masalah tersebut, peneliti akan mengadakan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam desain proposal penelitian dengan judul Implementasi Pembelajaran Akidah Akhlak dalam Pembentukan Karakter Sopan Santun Berbicara Siswa Kelas 4 di MI Miftahul Khair Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun pelajaran 2020-2021. Alasan peneliti memilih judul ini, yang pertama, pembelajaran akidah akhlak selalu ada pada sekolah MI. Yang kedua, pembelajaran akidah akhlak sangat penting untuk kehidupan, untuk menghadapi perkembangan zaman dan krisisnya akhlak mulia. Yang ketiga, sepengetahuan peneliti belum ada penelitian yang membahas secara khusus tentang
Implementasi pembelajaran akidah akhlak dalam pembentukan karakter siswa kelas 4 DMI Miftahul Khair tahun pelajaran 2020-2021. Adapun fokus penelitian saya yang pertama, bagaimana implementasi pembelajaran akidah akhlak dalam pembentukan karakter sopan santun berbicara siswa kelas 4 DMI Miftahul Khair Kabupaten Hulu Sungai Utara. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pembelajaran akidah akhlak dalam pembentukan karakter sopan santun berbicara siswa kelas 4 DMI Miftahul Khair Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dan tujuan penelitian saya yang pertama untuk mengetahui penerapan pembelajaran akidah akhlak dalam pembentukan karakter sopan santun berbicara siswa kelas 4 DMI Miftahul Khair Kabupaten Hulu Sungai Utara. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pembelajaran akidah akhlak dalam pembentukan karakter sopan santun berbicara siswa kelas 4 DMI Miftahul Khair Kabupaten Hulu Sungai Utara. Definisi istilah dari judul saya, yang pertama, implementasi. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan yang merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi yang dimaksud implementasi dalam penelitian ini adalah penerapan pembelajaran akidah akhlak sopan santun berbicara siswa kelas 4 DMI Miftahul Khair Kabupaten Hulu Sungai Utara. Yang kedua, kemudian pembelajaran merupakan proses transfer ilmu dua arah antara guru sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerimanya. Akidah menurut KBBI adalah kepercayaan dasar, keyakinan pokok, sedangkan akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang berakibat timbulnya berbagai perbuatan secara spontan tanpa disertai pertimbangan. Jadi yang dimaksud pembelajaran akidah akhlak dalam penelitian ini adalah proses pembelajaran dua arah mengenai keyakinan kepada Tuhan dan penanaman sifat mulia. Definisi istilah yang berikutnya adalah pendidikan karakter. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara, menurut Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2003. Menurut KBBI, karakter adalah tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Sedangkan sopan santun berbicara adalah sikap atau tata krama saat berbicara dengan jelas, singkat, padat, dan menyesuaikan lawan bicara lewat tatap muka ataupun media. Jadi yang dimaksud pendidikan sopan santun berbicara dalam penelitian ini adalah bagaimana tata krama siswa ketika berbicara dengan guru, teman sebaya, dan ataupun orang tua. Definisi istilah yang berikutnya adalah siswa. Siswa adalah individu yang tercatat atau terdaftar dalam satuan pendidikan. Siswa merupakan sasaran pendidikan yang harus diarahkan, diproses guna memiliki sejumlah kompetensi yang diharapkan. Jadi yang dimaksud siswa dalam penelitian ini adalah individu yang terdaftar belajar di kelas 4 MI Miftahul Khair Kabupaten Hulu Sungai Utara. Definisi istilah yang berikutnya adalah faktor. Faktor adalah hal, keadaan, atau peristiwa yang ikut menyebabkan mempengaruhi terjadinya sesuatu. Jadi yang dimaksud faktor dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung implementasi pembelajaran akidah akhlak dalam pembentukan karakter sopan santun berbicara siswa kelas 4 DMI Miftahul Khair Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun landasan teori dalam proposal penelitian saya, yang pertama pembelajaran akidah akhlak yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, kemudian yang kedua pembentukan karakter, dan yang ketiga karakter sopan santun berbicara. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan atau tempat penelitian untuk mengetahui implementasi pembelajaran akidah akhlak dalam pembentukan karakter sopan santun berbicara siswa kelas 4 di MI Miftahul Khair Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun pelajaran 2020-2021. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif bersifat deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Penelitian ini memaparkan berdasarkan data alamiah di lapangan dengan apa adanya mengenai implementasi pembelajaran akidah akhlak dalam pembentukan karakter siswa kelas 4 di MI Miftahul Khair Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun pelajaran 2020-2021.
Metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode deskriptif. Metode deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan. Jadi, metode penelitian ini akan menggambarkan keadaan yang sebenarnya mengenai implementasi pembelajaran akidah akhlak dalam pembentukan karakter sopan santun berbicara siswa kelas 4 di MI Miftahul Khair, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tahun pelajaran 2020-2021. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah 1 orang guru mata pelajaran akidah akhlak dan 30 siswa kelas 4 DMI Miftahul Khair Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun pelajaran 2020-2021. Adapun objek penelitian dalam penelitian ini adalah implementasi atau penerapan pembelajaran akidah akhlak dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi atau penerapan pembelajaran akidah akhlak dalam pembentukan karakter sopan santun berbicara siswa kelas 4 DMI Miftahul Khair Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun pelajaran 2020-2021. Dalam menyusun proposal ini, penulis menggunakan 2 jenis sumber data. Yang pertama, data primer atau data pokok. Yang kedua, data sekunder atau data penunjang. Sumber data untuk mencari data-data. Yang pertama adalah informan utama. Informan utama dalam penelitian ini adalah 1 orang guru mata pelajaran akidah akhlak kelas 4 dan 30 orang siswa kelas 4. Yang kedua, informan tambahan, yaitu yang memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu terdiri dari kepala sekolah, guru, staf tata usaha, pengajar, dan orang tua. Kemudian, sumber data yang ketiga adalah dokumen, yaitu data-data yang berkenaan dengan penelitian berasal dari sumber tertulis atau laporan tertulis. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan peneliti dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Kemudian teknik pengolahan data. Untuk mengolah data yang diperlukan penulis menggunakan teknik-teknik yaitu yang pertama seleksi data atau editing, yang kedua klasifikasi data, yang ketiga interpretasi data. Kemudian analisis data. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, melakukan ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun prosedur penelitian saya, yang pertama tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyusunan laporan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.